Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teman-teman Erna Garden yang menanyakan apa sih Bun rahasianya atau tipsnya agar tanaman-tanaman kita bisa tumbuh dengan subur. Dan aku juga udah janji ke teman-teman untuk membuatkan video tentang itu. Maka kali ini aku akan share kepada teman-teman bagaimana cara aku merawat tanaman-tanaman aku ya. Media tanam yang aku gunakan adalah campuran dari arang sekam, tanah, pupuk kandang, dan juga kompos dari dedaunan. Perbandingannya adalah 2:1:1:1. Untuk yang 2 itu arang sekamnya ya teman-teman, biar medianya poros. Untuk kompos dari dedaunan ini aku bikin sendiri ya, dari daun-daun gitu. Kalau teman-teman bertanya apakah semua tanamannya Erna Garden itu memakai media tanam ini, maka aku jawab iya teman-teman. Hanya aja kalau tanaman itu membutuhkan porositas yang lebih tinggi, jadi aku tambahkan aja arang sekamnya. Mungkin ini tidak berlaku untuk tanaman-tanaman jenis aglonema yang mahal-mahal, apalagi aglonema yang impor ya. Karena kalau aglonema mungkin dia membutuhkan media tanam khusus ya. Kalau aku sih media tanam yang aku pakai aglonema ya tetap ini, karena aglonema aku hanya aglonema romosan, aglonema sejuta umat, dibilangnya seperti itu, aglonema yang murah-murah aja. Jadi kalau aglonema yang aku miliki itu hanya aglonema Dona Carmen, aglonema Twinkle, aglonema Lipstick, dan juga aglonema Butterfly yang notabene itu sangat mudah tumbuhnya ya, sangat mudah untuk perawatannya. Untuk tanahnya biasanya aku ambil dari belakang rumah di pekarangan bapak. Itu tanahnya sangat subur teman-teman, utamanya tanah humus ya. Jadi topsoilnya itu selalu aku manfaatkan untuk menanam. Nanti aku akan perlihatkan ke teman-teman di mana aku mengambil tanah dan juga tempat pembuatan kompos aku. Nah, di sini biasanya aku selalu ambil tanahnya. Dan ini aku diambilkan sama adik tanahnya. Di sini tanahnya itu sangat subur karena awalnya lokasi ini adalah kubangan yang dipakai untuk menimbun sampah-sampah gitu. Sampai akhirnya sudah rata dengan tanah, dan tanahnya itu jadi kayak gini, gembur banget. Ini sudah campur sama kompos dari daun-daun teman-teman. Dan karena ini dibantuin sama adik, jadi aku bisa ngambil beberapa bak teman-teman. Ini adik aku ambil bak lagi. Untuk kompos dari dedaunan aku bikin sendiri di kebun belakang ini teman-teman. Jadi ini dari sampah-sampah daun, sampah-sampah dapur campur. Aku timbun-timbun aja di sini. Aku membuat 2 tempat teman-teman. Ini kulit manggis yang belum sepenuhnya hancur. Agar komposnya cepat jadi, maka harus beberapa kali dibalik ya sampai dengan dia jadi. Ini untuk tempat yang satunya belum jadi kalau yang ini teman-teman, dan aku hanya bikin dari bata-bata gini. Next time akan aku perbaiki dan akan aku bikin permanen ya tempat pembuatan komposnya.
Kembali ke media tanam, kalau ada yang bertanya apakah tidak pernah ditambahkan bahan-bahan kimia untuk menyuburkan ataupun mengusir hama ataupun biar tanaman tidak terserang penyakit gitu, maka aku jawab tidak pernah teman-teman. Jadi kenapa aku tidak pernah menambahkan bahan kimia apapun? Karena media tanam ini aku gunakan bergantian ya, antara tanaman hias, kadang aku rombak lagi untuk tanaman buah ataupun tanaman sayuran. Jadi karena tanaman-tanaman itu kami konsumsi, kami makan, jadi kami tidak ingin ada campuran ataupun terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Selain itu, kalau organik itu kita tidak memerlukan banyak biaya teman-teman, karena semuanya bisa kita bikin sendiri. Sekarang ayo aku tunjukkan tanaman sayuran dan tanaman buah di lantai 2 rumah aku ya. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 2 rumah aku. Inilah alasannya kenapa aku tidak memakai pupuk kimia apapun dari dulu teman-teman. Karena aku memang suka menanam, baik itu tanaman sayur, tanaman buah maupun tanaman bunga. Dan ini kumpulan Pak Coy. Alhamdulillah, meskipun tanpa sentuhan bahan kimia apapun, dia tetap tumbuh subur meskipun ada lubang-lubangnya ya. Di samping Pak Coy ini beberapa seledri aku. Sebagian daunnya kuning harus sudah diambilin. Di samping seledri, nah ini tanaman-tanaman aku yang lainnya. Ini ada kalenero, ada terong, ada sawi pagoda, yang alhamdulillah semuanya cantik dan subur. Beberapa tanaman sayuran aku banyak yang sudah berbunga, tapi aku biarkan aja untuk bibit nanti ya. Di samping sawi pagoda ini ada kubis yang warnanya ungu, tapi ini belum ada buahnya teman-teman. Daunnya cantik ya, kayak bunga mawar. Biasanya aku juga menggunakan pupuk organik cair yang aku bikin sendiri, tapi ini sampai sebesar-besar ini, segede-gede ini belum pernah aku kasih pupuk cair teman-teman. Kalau yang ini adalah kailan, kemudian yang ini kembang kol ya, brokoli. Kalau yang ini kalenero. Dan di samping kalenero ini ada selada-selada yang sudah tua-tua semuanya karena sudah pada berbunga, dan aku biarkan aja nanti biar jadi bibitan ya. Jadi untuk sementara ini yang pupuk aku gunakan hanya pupuk kandang aja yang langsung aku campurkan di media tanam. Jadi awalnya itu dari polybag yang kecil, kemudian kita pindah di polybag yang besar sehingga mereka punya keleluasaan untuk tumbuh lebih gede lagi. Selain tanaman sayur-sayuran, aku juga menanam beberapa tanaman buah di lantai atas ini. Ini belimbing yang alhamdulillah meski pohonnya kecil tapi buahnya itu gede-gede loh. Dan belimbing ini sangat manis banget rasanya. Padahal ini media tanamnya itu hanya sedikit sekali. Ukurannya gede kan ini teman-teman. Nah, media tanamnya itu kayak gini, hanya satu jengkal, satu apa ya ini, satu kilan kalau di tempat kami namakannya. Dan memang daun-daun yang rontok atau daun-daun yang gugur itu aku masukkan kembali ke dalam planter bag untuk nanam belimbing ini. Nah, gede kan. Dan ini aku juga ada jambu madu Delhi yang calon buahnya itu juga banyak. Untuk pupuk, aku juga bikin pupuk organik cair dari air cucian beras ataupun dari limbah-limbah buah, sisa-sisa buah ataupun sisa-sisa sayur. Untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, sudah ada di video-video lama aku ya, cara membuat pupuk organik cairnya. Silahkan dibuka videonya ya.
Khusus untuk tanaman hias pada saat awal menanam ataupun pada saat pindah tanam, biasanya aku siram dengan B1 ini teman-teman. Tapi hanya untuk tanaman hias aja ya, tidak untuk tanaman sayur dan tanaman buah. Ukuran pot juga harus kita sesuaikan dengan besar kecilnya tanaman kita. Jadi potnya jangan terlalu gede dan juga jangan terlalu kecil. Jika pot terlalu besar atau terlalu gede, maka medianya akan lembab terlalu lama karena airnya tidak bisa terserap semuanya oleh akar tanaman. Sehingga bisa jadi busuk akar ataupun mungkin menimbulkan banyak jamur ya di medianya. Dan pastikan lubang potnya itu banyak ya teman-teman. Kalau kita beli pot lubangnya sedikit, biasanya aku selalu tambah lubang sendiri ya, agar air yang kita siramkan itu tidak menggenang, jadi dia langsung keluar lewat lubang-lubang ini. Penempatan tanaman sesuai dengan kebutuhan akan sinar matahari juga harus kita perhatikan. Untuk tanaman-tanaman yang berbunga, dia sangat cocok ditempatkan di lokasi yang sinar mataharinya full mulai dari pagi sampai sore. Termasuk tanaman-tanaman bromelia seperti ini, ia sangat tahan dengan sinar matahari. Kemudian juga tanaman-tanaman sansevieria. Aneka jenis puring ini juga sangat suka dengan sinar matahari ya. Ini Aglonema Donna Carmen, sebenarnya dia nggak tahan sih, tapi alhamdulillah dia tetap tumbuh di sini, tetap subur. Nah, dan yang ini aneka sansevieria itu bisa tumbuh dengan baik di bawah sinar matahari yang full. Jadi kita harus bisa membedakan mana tanaman yang suka sinar matahari full, sinar matahari sedang, dan juga tanaman yang tidak begitu suka sinar matahari. Untuk tanaman-tanaman yang suka sinar matahari yang sedang aja, itu aku tempatkan di bawah plastik UV dan paranet ini. Kemudian untuk tanaman-tanaman yang tahan untuk tidak terkena sinar matahari, itu aku tempatkan di teras. Tapi tetap seminggu sekali aku jemur di bawah sinar matahari pagi. Selanjutnya kita harus sering berinteraksi dengan mereka. Tanaman-tanaman kita akan mengerti kasih sayang yang kita berikan kepada mereka. Jadi beri mereka sentuhan dan juga ajak mereka berdialog ya. Sapa mereka semuanya dengan ringan seperti, "Halo tanaman-tanamanku, sehat-sehat ya." Atau kalau kita lupa untuk menyiram, sampaikan permohonan maaf kita. "Aduh maaf ya, aku lupa menyiram. Sebentar ya, aku siram kamu biar tumbuh subur." Yang terakhir adalah tentang penyiraman. Untuk tanaman-tanaman yang langsung terkena sinar matahari full, itu harus disiram setiap hari ya teman-teman. Apalagi ini sayur-sayuran yang ada di dak atau ada di lantai 2 rumah aku, panasnya itu kan sangat terik ya, jadi harus setiap hari disiram. Sedangkan tanaman-tanaman yang aku letakkan di teras ini hanya aku siram paling cepat 4-5 hari sekali. Tergantung kondisi media tanamnya ya. Nah itu tadi rahasia subur tanaman Erna Garden. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.